and pray. Ya. Close the door and pray. Tutup pintumu dan berdoa. Ini yang waktu saya nyiapin khotbah ini, saudara, ini yang seringkali kita missing ya. Terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk sehingga lupa berdoa. Kan doa bisa di jalan, Tuhan. Waktu saya nyetir, ya bisa. Di mana bisa berdoa, saudara. Tapi Tuhan minta waktu yang tempat yang khusus, saudara. Waktu yang khusus berhubungan dengan Dia. Ya, karena Dia itu rindu apa? Berintimasi, berhubungan dengan kita anak-anaknya. Kita tuh anak-anak Tuhan loh, saudara. Ya, anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan tuh rindu bersekutu dengan kita setiap waktu. Ya, seperti anak ini berdoa. Kangen gak, saudara? Mungkin sudah banyak missing ya. Pusing dengan masalah, bingung dengan pekerjaan, bingung dengan kehidupan, sehingga lupa berdoa. Mungkin berdoa tapi nggak kusuk dulu, nggak doa yang sama Tuhan. Kasih setengah jam atau 1 jam sama Tuhan. Duduk dia ngobrol sama Bapa. Dia itu Bapa, saudara, bukan God yang jauh gitu, enggak, Bapa. Kayak Bapak kita ya di dunia. Kita bisa ngobrol. Curahkanlah isi hatimu, menangislah. Ya Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah, Tuhan. Aku sakit, Tuhan. Bapa, tolong aku. Nah, itu yang Tuhan mau. Dengan bahasa yang sederhana, Tuhan mengerti. Air matamu tuh Tuhan mengerti. Ya, kadang kita nggak bisa ngomong ya, hanya nangis. Jadi waktu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya bukan nangis. Tuhan, terima kasih Tuhan, ada hari ini, ada ibadah. Tuhan kirimkan orang-orang di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Saya percaya itu ya. Kita sama-sama baca ya. Saya ambil di Matius 6 ayat 6. Sama-sama bisa baca sama-sama. Kelihatannya 3, 4. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi ya, 3, 4. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, saudara. Ya, berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, latar belakang kenapa Tuhan menulis ayat ini, saudara, Matius 6 ayat 6. Jadi pada masa itu, pada waktu itu, orang-orang Yahudi itu suka berdoa di mana? Di persimpangan jalan, di jalan-jalan, saudara. Berdiri di depan-depan gereja, ya. Supaya apa tujuannya? Motivasi yang salah. Dilihat oleh orang banyak. Wah, itu orang suci itu. Nah, ini yang Tuhan kritik, yang Tuhan tegur. Seperti orang munafik, saudara, ya. Berdoa di jalan-jalan, tapi hidupnya motivasinya salah. Dia ingin apa? Dipuji. Dia ingin dirinya apa? Disanjung sama orang. Diakui gitu, saudara. Wah, ini orang kudus nih. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Ya. Jadi Tuhan tuh mau apa? Gak salah, doa di jalan juga boleh. Kayak saya kalau lagi driving ke pekerjaan, lokasi gitu ya, di LA, saya berdoa, menyanyi memuji Tuhan, berdoa, gak apa-apa. Tapi yang Tuhan mau itu motivasimu apa? Gitu loh. Ya, Tuhan itu selalu lihat hati loh, saudara. Lihat hati kita kok. Tuhan gak lihat penampilan luar kita, waduh nyanyinya sukacita gitu ya. Tapi hatimu tuh gak bener ini. Ini nyanyi tuh dirinya sendiri ini. Ya, supaya dipuji orang gitu ya. Jadi Tuhan lihat hati.
Makanya Tuhan ajak ini di Matius 6 ini salah satu bagian dari apa? Pengajaran Yesus di atas bukit ya. Matius 5 sampai 7, pasal 5 sampai pasal 7 ya. Ini pasal 6-nya Saudara. Ya, hal berdoa. Ya, ada hal berpuasa, ada hal memberi sedekah. Ini saya hari ini ngambil hal berdoa. Jadi Yesus mau kita itu tadi apa? Masuk ke kamar. Ya. Zaman sekarang nih Saudara, kita bisa lihat ya zaman sekarang banyak gereja-gereja mulai menampilkan apa? Performance. Betul nggak? Gedungnya dibagusin, lampunya dibagusin ya, musiknya dibuat hebat, pemainnya lagi yang profesional, yang orang mainnya biasa mah kayak saya gini nggak kepake Saudara. Saya lihat zaman sekarang musiknya hebat-hebat, memang musiknya hebat Saudara. Mereka pemain profesional, tetapi kita nggak tahu hatinya mereka bagaimana. Ya, tapi hal ini Saudara ternyata bisa menarik orang. Ternyata, ya, tempat yang nyaman, ber-AC, kursi yang bagus, musik yang indah, WL yang bagus cara membawaannya, khotbahnya keren gitu ya. Waduh. Itu semua bisa dilatih Saudara. Karena saya pemusik, saya mesti latihan. Kalau you mau tampil bagus, dipuji orang, harus latihan di rumah. Saya dulu gitu. Kalau nggak latihan, mainnya jelek, siapa yang mau muji saya? Nggak ada. Tapi karena saya latihan, saya sempat Saudara mengalami pujian banyak orang. Waktu saya main gitar, di gereja mana aja mereka, wah Paul mainmu bagus. Hati saya senang Saudara pasti. Dulu ya. Tapi saya nggak mau. Biar orang lihat Yesus di hati saya. Bukan lihat skill saya, bukan. Ya, itu Saudara, kita terus belajar memberi hati kepada Tuhan. Ya. Motivasi itu penting ya, motivasi. Jangan salah motivasi. Ke gereja pun harus punya motivasi yang benar. Ya, bukan kumpul-kumpul, ketemu teman, habis pulang saya makan, habis makan saya ngobrol. Jangan Saudara. Datang ke gereja cari Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Ya. Jadi jangan sia-siakan seperti hari ini, kita sepertinya santai tapi serius. Carilah Tuhan. Firman Tuhan kita hargai. Dengar baik-baik firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menghidupkan imanmu, membangkitkan imanmu. Mungkin hari ini kau lagi loyo imanmu. Dengan firman Tuhan, berdoa. Wow, saya bangkit lagi. Firman Tuhan itu penting Saudara. Ya, kita habis memuji Tuhan, kita meninggikan nama Dia, sekarang kita dengar firman. Ya. Jadi Yesus itu mulai apa? Mengundang kita semua ke tempat di mana tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada apa? Perlu kita impress gitu loh. Jadi itu bilang, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu lagi, berdoa kepada Bapamu yang di surga. Jadi kehidupan rohani yang kuat, Saudara, pertama-tama tidak dibangun di depan banyak orang. Saya ulang ya. Kehidupan rohani yang kuat pertama-tama tidak dibangun di depan banyak orang. Tetapi di mana Saudara? Di tempat tersembunyi, secret place. Ya, secret place bersama Bapa. Ya, saya hari ini ada 3 poin ya. Oh ya, saya mau jelas tentang doa, Saudara. Tentang berdoa ya. Apa sih doa itu, Saudara? Doa apakah hanya sekedar untuk meminta, memohon, Tuhan aku butuh ini, Tuhan minta tolong ini. Itu tidak salah, Saudara. Ya, tapi lebih dalam lagi, Saudara. Ya, doa itu Saudara apa? Membangun
hubungan, saudara. Bukan sekedar meminta, membangun hubungan. Saya suka dengan kata-kata bersekutu nih, saudara. Lama ya kita nggak dengar ya, kata bersekutu. Fellowship ya, melekat dengan Dia. Ini penting, saudara. Di doa itu tujuannya apa? Supaya kita melekat dengan Bapa. Seperti pohon nih, saudara. Pohon apa nih? Pohon apa nih? Jeruk ya? Apel ya? Pohon apel. Ini pohon apel, rantingnya apakah dia berusaha keras? Aku mesti berbuah nih. Enggak, rantingnya. Ranting cuma nempel aja ke pokoknya. Kalau dia nempel ke pokoknya, dia pasti dapat makanan. Betul nggak? Makan dan dia bisa berbuah. Sama seperti kita. Kalau kita nempel dengan Bapa, lekat dengan Bapa, pasti kita berbuah. Coba saya perhatikan ya. Kadang kita kaget ya, lihat hamba Tuhan, lihat pelayan Tuhan, lihat aktivis gereja, sepertinya aktif sekali, tetapi karakternya tidak kelihatan. Masih sama seperti orang dunia. Hati-hati saudara. Artinya apa? Kalau kita cek, dia pasti jam doanya jelek pasti. Pasti jam doanya nggak bagus. Pasti itu jaminan. Karena apa? Kalau dia melekat dengan, kalau dia berdoa ya, dia melekat, nggak mungkin dia nggak berubah. Betul nggak? Nggak mungkin dia nggak berbuah. Ya buah, ada buah roh, 9 buah roh, nggak mungkin. Kalau saya lihat teman saya, pemusik atau pemuji, pengkhotbah yang dia hidupnya tidak benar, saya percaya dia tidak suka berdoa. Pasti itu. Cek. Kita coba cek diri kita, hari ini kita cek ya. Apakah selama kita suka berdoa apa enggak? Suka ngomong sama Tuhan enggak sih? Sama Bapa? Mungkin jarang. Kalau yang jarang sudah bertobat. Ya, mulai hari ini Tuhan, saya mau nempel dengan Engkau Tuhan. Mau ngomong sama Bapa. Ada waktu saya ngomong. Jangan bingung karena dewe. Banyak kita ini manusia ingin menolong diri sendiri. Tidak ngandalin Tuhan. Waktu kau berdoa, artinya apa saudara? Saudara mengandalkan Tuhan. Ya. Sampai di sini sudah ngerti ya. Saya pelan-pelan saudara ya. Jadi doa ini penting. Terus berdoalah. Jangan lupa berdoa. Kita orang Kristen harus berdoa. Ya. Poin 1 saudara, go into your room. Masuklah ke dalam kamarmu. Ya. Masuklah, bahasa Yunani apa? Tameion, ruang pribadi, ruang yang tersembunyi. Jadi kalau kita berdoa seperti ini saudara, masuklah, go into your room. Poin 1, ya. Jadi kamar itu ada makna teologisnya saudara. Pertama, kamar adalah ruang keintiman. Betul nggak? Kamar kan privasi ya. Pasti kita punya kamar ya, punya privasi. Nggak boleh orang sembarangan masuk ke kamar kita. Betul nggak? Mesti permisi toh. Nggak boleh sembarangan. Kita pasti punya, tiap-tiap orang punya kamar pribadi gitu ya. Jadi ruang keintiman. Jadi ini pengajaran apa saudara? Dari public recognition jadi divine relationship. Ya, next slide-nya ini ya. Jadi hubungan ilahi saudara, divine relationship ini yang Tuhan ajarkan saudara. Bukan pengakuan publik. Sebelumnya orang-orang Yahudi berdoa di jalan untuk diakui, aku ini orang kudus, aku ini orang suci. Waktu di panggung angkat tangan, waduh nangis-nangis. Tapi Tuhan tidak mau itu, Tuhan mau apa? Hubungan personal dengan Bapa. Ya di gereja kadang kita suka tertipu ya. Jangan lihat orang di gereja sepertinya, waduh, ya. Tapi jangan saudara. Yang penting diri kita, ya personal, berjumpa dengan Bapa. Ya. Yang kedua masuk kamar.
Artinya apa? Meninggalkan kebutuhan pengakuan. Kalau udah masuk kamar, gak ketemu siapa-siapa, betul nggak? Kayak di panggung, kita turun panggung, siapa yang melihat kita? Nggak ada. Tuhan mau seperti itu. Jangan suka ke panggung, terus dilihat orang, waduh dipuji-puji. Coba kalau kamu turun panggung, gimana hidupmu? Waktu engkau nggak diakui manusia, waktu engkau tidak diperhatikan oleh manusia, gimana kamu? Apa kamu masih tetap mencintai Tuhan? Itu, waktu kau sendirian, nggak ada orang yang perhatiin kita, gimana kita? Waktu orang memuji kita, waktu orang mengeluh-elukan kita masih oke gitu ya. Tapi waktu tidak satupun orang yang memuji kita, melihat kita pun nggak ada yang lihat saudara, nggak dipandang, gimana saudara? Apa saudara kecil hati? Jangan. Yang penting engkau sama Bapa. Kalau Bapa bangga dengan engkau, saudara nggak usah takut. Manusia itu memuji hanya di mulut saudara. Itu bisa hilang pujian itu. Tapi kalau Bapa yang memuji, nggak akan hilang. Bapa, cari yang kekal, saudara. Pujian duniawi itu sementara, ya. Jadi orientasinya apa? Hati dalam berdoa itu. Ini saudara, ya. Kamar yang ketiga, artinya apa? Menjadi tempat pembentukan manusia batinia, manusia innernya, bukan outernya, inner, dalamnya. Doa itu penting, saudara. Terus gak ada jalan, saya udah pikir-pikir gak ada jalan untuk merubah you punya karakter, itu doa. Doa lah Bang Tuhan. Kalau kau sama Tuhan nempel, pasti kau berbuah kok. Kuncinya berdoa, saudara. Ya. Jadi Yesus mengajarkan apa? Kehidupan rohani publik harus memiliki akar yang kuat dalam kehidupan rohani pribadi. Jadi kehidupan rohani pribadi itu harus kuat, saudara. Kalau kau kuat di pribadimu, engkau waktu di publik, engkau juga kuat. Seperti pohon. Saudara tahu pohon? Pohon ada akarnya, toh. Kita nggak lihat akarnya, saudara, tapi pohon itu kuat ya. Ada angin topan datang nggak roboh itu. Karena akarnya yang kuat, yang begitu dalam. Dan itu, saudara. Lah akar itu kayak pohon, saudara. Kayak doa. Kalau doamu tuh sungguh-sungguh makin dalam sama Bapa, engkau gak akan gampang goyah. Ya, jadi penting doa itu. Jadi akar rohanimu tuh harus selalu doa. Bisa kasih gambar jadi supaya saudara bisa. Saya sengaja bikin PPT supaya saudara nggak ngantuk ya. Ini jam-jam ngantuk, saya bisa lihat gambar-gambar yang indah gitu kan. Ini ada pohonnya, ada akarnya. Ini sudah bayangkan, oh iya ya, akar ini doa ya. Bisa berdoa nih. Kita nggak bisa saudara ngadepin dunia tanpa doa, nggak bisa. Saudara kan jatuh pasti binasa. Kalau saudara berdoa, ya saudara bisa lihat tuh ilustrasinya itu. Pelayanan adalah buah yang nampak, betul nggak? Tapi doa atau secret place adalah akar yang tidak kelihatan. Jadi ini bagus saudara, ada quote, kedalaman hubungan dengan Tuhan di tempat tersembunyi menentukan kekuatan hidupmu di tempat terbuka. Saya ulang ya, kedalaman hubunganmu dengan Tuhan di tempat tersembunyi, secret place, menentukan kekuatan hidupmu di tempat terbuka. Aplikasinya apa, saudara? Bangunlah kembali doa pribadi ya kepada Tuhan. Go into your room. Bangunlah keintiman dengan Bapa dan menikmati hadiratnya. Sebelum kita berdiri kuat nih, di hadapan dunia, kita harus belajar berlutut, saudara. Katakan sama-sama, berlutut. Berlutut di hadapan Bapa. Ya, sebelum kau kuat berdiri di dunia ini, belajar kau berlutut di hadapan Bapa. Kalau kau nggak berlutut, kau tidak akan kuat berdiri. Percaya, saudara. Ini firman Tuhan ya. Datang bukan hanya untuk meminta sesuatu, tetapi untuk menikmati hadiratnya, mengejar hatinya, pribadinya, saudara.
ke gereja untuk mencari hatinya Tuhan. Bukan gembalanya, bukan, saudara. Hatinya Tuhan. Ya. Poin kedua, close the door. Jadi kalau masuk ke dalam kamar, kalau pintunya masih terbuka, ya pasti banyak apa? Banyak distraction ya, banyak gangguan toh. Kalau kita ke kamar mau tidur, masih buka pintu, ada suara nyetel TV, ada yang terganggu kita. Kita mesti tutup pintu, jebret gitu ya, tutup pintu ya, sehingga apa? Nggak ada gangguan. Jangan lupa saudara, pertama masuk kamar, kedua apa? Tutup pintu, tutuplah pintu. Yesus itu luar biasa ngajarnya ya. Ya. Mengapa Yesus secara khusus berkata, close the door, tutup pintumu? Kenapa saudara? Karena menutup pintu itu apa saudara? Next slide. Menyingkirkan distraksi. Kalau menutup pintu, menyingkirkan gangguan. Hanya Tuhan yang pusat perhatianku. Betul nggak? Waktu kau tutup pintu, sudah nggak ada lagi yang lain. Seperti saya dulu, waktu masuk ke jail, penjara, saya seorang diri, ditutup pintunya, jeger gitu ya. Wah, gimana siapa? Kayak gitu saudara. Saya bayangkan waktu nyiapin khotbah saya seperti itu. Saya hanya sama Tuhan, gak ada yang lain. Petugas pun saya nggak ngeliat saudara. Pintunya tertutup rapet, jeret gitu, nggak tahu saya. Kalau saya belum ngalami, mau ngalami? Nggak tahu ya. Saya ngalami masuk penjara 2 malam 3 hari. Waktu saya masuk ke Amerika saudara. Tapi itu pelajaran yang luar biasa loh. Saya tuh betul-betul bersyukur Tuhan tuh kasih saya contoh, kamu nih mesti belajar. Nah itu loh, tutup pintu. Jadi saudara jangan pusing, tutup pintu, jebret sama Tuhan. Tuhan, aku fokus sama Tuhan, intim dengan Bapa. Ya. Yang kedua, apa tutup pintu tuh? Memisahkan dari perhatian manusia. Betul nggak? Udah nggak ada manusia lagi, udah nggak ada. Kayak penonton loh, penonton di ibadah ini ya, udah nggak ada. Kalau di panggung saudara, orang bisa tertipu ya. Tapi waktu dia di bawah panggung, itu aslinya. Ya betul ya, waktu ketemu di jalan, itu aslinya. Di panggung, orang pakai jas, tidak terlihat saudara. Kita mana tahu hidupnya dia, kita nggak dekat kok. Ya. Ketiga, nutup pintu tuh fokusnya bergeser, ini penting saudara. Perhatikan yang ketiga ya. Fokusnya bergeser dari siapa yang melihat saya berdoa. Kalau dulu itu di jalan, siapa yang melihat saya? Menjadi apa? Bapa yang melihat saya berdoa. Indah nggak saudara? Semua yang mana? Yang orang melihat saudara atau Bapa yang melihat saudara? Yang kedua ya, Bapa melihat saya, aku berdoa. Aku nggak pusing orang lihat aku berdoa, yang penting Bapakku dengerin aku dengerin Bapa. Itu yang penting saudara. Berbahagialah kita meskipun sendiri, ya jangan bingung, berdoalah, ya. Aplikasinya saudara ya, aplikasinya ini. Nanti masuk kamar tuh apa? Masuk kamar contoh seperti tinggalkan panggung, udah turun panggung, tutup pintu tuh, tinggalkan penonton, nggak perlu penonton. Jadi aplikasinya apa? Pintu apa yang masih terbuka dalam hidupmu, dalam kehidupanmu? Pintu-pintu apa? Banyak pintu yang perlu kita tutup saudara. Ya, ini saya menolong saudara supaya saudara mungkin mengerti ya. Pintu apa sih Tuhan yang perlu saya tutup? Mungkin saudara pintu kekhawatiran, pintu kesibukan. Ini sibuk mikir terus nih otak nih. Gak bisa berdoa, gak bisa fokus nih. Pintu apa? Beban hidup. Mungkin ada beban hutang mungkin. Ya. Apa? Media sosial. Ya WhatsApp. Apa teks-teks itu atau TV-TV itu, berita-berita. Pintu apa lagi? Keinginan mendapatkan pengakuan manusia atau mungkin dosa, saudara. Dosa yang masih kita simpan.
Ya ini pintu-pintu yang mungkin diantaranya kita perlu tutup, perlu tinggalkan gitu loh pintu itu. Supaya kita bisa fokus, saudara. Kalau berdoa tanpa fokus, saudara, percuma. Lelah, capek jadinya. Makanya kenapa orang ada bosen berdoa? Kenapa bosen? Karena banyak gangguan, banyak distraction. Waktu berdoa ingat, aduh, aku kok lagi, Tuhan, aku kok susah hidup begini itu. Nah itu ganggu, saudara. Jangan. Waktu kau berdoa pada Bapamu, lapor, Bapak, aku capek, Bapak, aku nih kok hidupku kok gini ya, tolong aku Bapak. Itu saudara, ngomong gitu. Tidak usah ngomong sama manusia, ya ngomong sama Bapak. Bapak tuh ngerti kok, tahu apa yang kita butuhkan. Ya jangan pernah ragukan Bapak kita, jangan saudara. Close the door, close the door. Ambillah keputusan memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan. Tutup pintu. Nah, ini penting. Buka hati. Ya, intim dengan Bapa. Yang penting itu hati mesti terbuka. Ya. Pintu, telinga tutup, mata tutup, hati terbuka. Nah, itu sudah bisa mengenal Bapamu. Banyak orang tidak bisa mengenal Bapa. Bapa itu kayak jauh gitu, padahal Bapa itu dekat, saudara. Ya, dia ada quote bagus, saudara. Jangan jadikan doamu sebagai jalan keluar, tetapi doamu sebagai apa? Jalan hidup bersama Tuhan, intim dengan Tuhan. Banyak orang berdoa hanya ingin jalan keluar, betul nggak? Itu terlalu cetek, terlalu dangkal. Tapi kalau engkau memilih doa sebagai jalan hidup bersama Tuhan, wah, apa yang kamu mau minta Tuhan kasih, saudara. Kau bisa nggak balik tangan ini? Bisa, saudara. Kalau dia mau, bisa. Masalah hatimu siap enggak untuk itu? Banyak orang ditolong Tuhan, akhirnya apa? Ninggalin Tuhan. Saking senengnya loh, lupa ini semua Tuhan yang kasih. Makanya Tuhan lihat hati. Banyak orang yang belum ditolong Tuhan, nggak setia berdoa. Doa Tuhan sembuhkan aku Tuhan, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, Tuhan tolong aku, bebaskan aku Tuhan. Itu terus doanya kayak Tuhan tuh kayak apa ya, kita perintah Tuhan ya, perintah Tuhan ya. Jangan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Beda toh. Tuhan, Kau Bapakku yang baik. Beda, itu intim kayak sama Papa loh. Berarti sama Papa minta apa? Minta uang. Papa minta uang. Nggak berani kita. Sama Bapak di dunia aja kita nggak berani seperti itu. Masa Bapak di surga kita suruh-suruh, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, Tuhan beri aku apa? Itu permintaan yang receh-receh, jangan. Kita tuh kejar hatinya Bapak. Hubungan intim itu penting. Ini loh, jalan hidup intim itu yang penting, saudara. Bukan permintaan, bukan permohonan, itu tidak penting, saudara. Kita semua orang yang di dunia pasti ujung-ujungnya apa? Meninggalkan dunia loh. Masa mau hidup selama di sini? Nggak mungkin. Kalau sembuh, puji Tuhan. Nggak sembuh, ya puji Tuhan. Yang penting hidupku berjalan bersama Tuhan, itu yang penting. Aku bisa makan, nggak makan, puji Tuhan. Ya udah puasa Tuhan aku. Yang penting hidupku bersama Tuhan, itu penting. Sepenting itu, saudara. Jadi fokus kita tuh, iman kita di situ, bukan dunia ini, bukan. Ya, yang ketiga nih, saudara. Luar biasa yang ketiga nih. Pray to your Father. Poin ketiga. Ya, berdoa kepada Bapamu. Yesus tidak hanya mengajar cara berdoa, tetapi kepada siapa kita berdoa. Kenapa kalau dibilang pray to your God? Kenapa, saudara? Pernah kepikir nggak? Kok Father ya? Hebat loh Yesus ngajar loh. Yesus mau ngajar apa, saudara? Bahwa Bapa itu dekat sama kita. Kalau God jauh, Allah ya di langit sana jauh. Kalau Father, Bapa
Tuhan ingin ngajar bahwa Allah itu seperti Bapamu. Dia itu dekat, saudara. Jadi kita datang bukan kepada pribadi yang jauh nun di sana, ya, tetapi kepada Bapa yang dekat. Ya, belajar berdoa ngomong Bapa, jangan bilang Tuhan, terus bilang Bapa, aku datang kepadamu. Senang loh, Bapak, kita senang. Panggil dia Bapa. Jangan Tuhan, selalu Tuhan aja. Coba belajar, Yesus ngajarin dulu, Bapa, pada Bapa. Ya. Doa itu saudara mengubah jarak menjadi apa? Dekat, saudara, kedekatan. Hanya melalui doa loh. Kita bisa dekat dengan Bapa melalui doa. Ya, saya ulang ya. Ini bagus, saudara. Doa mengubah jarak menjadi kedekatan. Mungkin bahasa ini saudara jarang dengar ya, jarang ya. Ini bahasa bagus saudara. Doa mengubah jarak menjadi kedekatan. Kadang kita merasa Allah itu jauh, padahal sebenarnya kitalah yang berhenti mendekat. Kalau Allah selalu mendekat, pasti itu. Seperti Allah apa? Mengirimkan putra yang tunggal, gitu? Anak yang tunggal ke dunia. Tuhan yang berinisiatif turun, enggak? Itu pasti Tuhan, itu pasti itu. Tapi kitanya kadang yang berhenti, nggak mau mendekat Tuhan, terus diem aja. Bahkan mulai nggak percaya, ragu lagi. Ya, ini bagus lah. Ya, kadang kita merasa Allah jauh, padahal sebenarnya kita yang berhenti mendekat. Gimana cara mendekat pada Bapa? Yaitu berdoa. Saya selalu ulang khotbah ini. Doa terus ya. Doa bukan sekadar menyampaikan permintaan. Doa adalah perjumpaan dengan Bapa. Ya, waktu kau berdoa, kau berjumpa, kau sedang berjumpa dengan Bapa. Sebelum kau ngomong pun Tuhan tahu nggak, saudara? Tahu. Sebelum kau meminta, Tuhan tahu nggak? Tahu. Lah apa kita minta, saudara? Lebih baik aku dekat sama Bapak, dekatlah. Kayak istriku ini, saudara ya. Istriku ini, memeku ini, dekat sama papanya. Dia dicintai papanya. Dia ini pintar, saudara. Kalau butuh sesuatu apa? Nempel papanya, Pak. Dipijitin. Ya toh? Papanya tahu. Susi minta apa? Nah, kayak gitu, saudara. Hubungan antara anak dengan Bapak. Gampang saudara meraih hatinya Bapak itu apa? Nempel ke Bapak. Kita bersandara, Bapak, aku cinta kamu Bapak. Di situ aja, gak usah minta. Belajar jangan minta terus, jangan minta. Ya kok ya, gak usah minta kok. Tanya, dekat Bapak aja, Bapak, aku cinta engkau Bapak. Kau terlalu baik buat hidupku. Nanti mungkin kamu udah bisa ngomong, cuma nangis. Bapak tahu kok. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan kok. Saya juga belajar saudara, nempel dengan Bapak. Ya, bersekutu. Ambil waktu di rumah lagi nganggur, nonton TV boleh, tapi jangan berjam-jam saudara. Nonton YouTube boleh, apapun boleh, jangan lama-lama. Masuk kamar, tutup pintu sama Tuhan, sama Bapak. Bersekutu. Karena kita nggak biasa ya, coba biasakan saudara, yang dengan Bapa. Jadi hubungan itu seperti anak dengan Bapa, ya. Bapa itu apa? Anak itu apa? Dicintai tanpa syarat, betul nggak? Didengar dan diperhatikan, dilindungi, dibimbing, enak ya jadi anaknya. Selalu ada untuk kita anaknya. Bapa itu selalu ada bagi kita loh. Ya jangan saudara anggap Bapak diam saja. Bapak itu bekerja loh hari ini loh. Dia bekerja untuk anak-anaknya ini loh. Memberkati Ci Fonita, memberkati Ko Anton, Ko Willy. Tuhan tuh sayang sama kita. Ya. Jadi
Kalau anak datang sama bapak perlu nggak bikin janji loh, kalau mau ketemu? Nggak perlu. Bapaknya direktur, anak datang tinggal nyelonong aja tuh. Itu enak jadi anak loh. Soalnya jadi anak bapak, seneng tak? Jadi anak Allah. Ayo berbahagia, senyum saudara. Senyum, jangan sedih, senyum. Aku anaknya bapak. Bapak pemilik surga, pemilik pencipta langit dan bumi. Waduh, orang dunia soro mereka itu saudara. Kayaknya mereka naik mobil BMW, hatinya kosong. Iya, kosong melompong, nggak ada isinya. Kita naik mobil biasa, hati kita limpah dengan syukur. Itu bedanya kita sama orang dunia, ya. Kita datang sama bapak, boleh nggak nangis? Boleh, nangis, sukacita, boleh. Itu indahnya bapak. Bapak Allah itu beda ya. Bapak lebih intim, maunya intim, ya. Kedekatan dengan Bapa melahirkan apa? Rasa aman, rasa kepercayaan, rasa percaya. Itu saya. Ini bagus saudara, perhatikan ya. Next. Semakin kita mengenal hatinya Bapa, semakin doa menjadi apa? Hubungan, bukan kewajiban. Sudah berubah, dulu kewajiban jadi hubungan. Nah itu kalau sudah kenal hatinya Bapa. Bapa itu melihat yang tersembunyi. Bapa melihat air matamu yang tidak diketahui orang lain, ya. Bapa tahu semua pergumulanmu, gitu ya. Ya, bagus lah. When nobody sees, God sees. Ya, ketika tak seorang pun tahu, ya, Tuhan tahu. Soalnya nggak pernah sendiri kok. Meskipun kita hidup sendiri, soalnya nggak sendiri. Ada Tuhan, ada Bapa yang selalu melihat kita, melihat anak-anaknya. Itu janjinya Dia loh. Ya, Dia melihat kita terus. Matanya nggak pernah tidur loh, nggak pernah tidur terlelap. Terus Dia lihat anaknya. Make sure anaknya baik-baik saja. Itu Bapak kita. Aplikasinya apa saudara? Bangunlah keintiman dengan Bapa. Ini bagus saudara. Jangan hanya mencari tangannya, tetapi carilah hatinya. Banyak orang cari tangannya Tuhan. Tuhan tolong aku. Salah saudara. Cari hatinya. Kalau sudah cari hati, kenapa? Memegang hati Bapa itu lulus saudara. Apapun dikasih ke kita Pak saudara. Betul nggak? Kita minta 1, Bapak kasih 5. Seneng nggak saudara? Seneng. Ya, jangan ukur doamu hanya dari jawaban yang kita terima, tetapi dari hubungan yang semakin dekat. Itu yang penting saudara. Doamu itu yang penting hubunganmu semakin dekat sama Bapa. Kamu udah jemu-jemu berdoa, kamu seru sama Tuhan tuh. Kayak Tuhan tuh apa ya? Kalau pacaran, nah kalau pacaran tuh, kalau sudah jatuh cinta sama Bapa, kamu lepas, ya, kamu lepas. Dia selalu dekat, ingin setiap bangun sama Bapa. Ya, mau tidur, nyapa Bapa kita, ya. Nah, doa itu apa? Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kehendak kita kepada kehendaknya Tuhan Allah. Nah, ini penting. Bukan hanya mencari berkatnya, tetapi mencari pribadinya. Ingat saudara ya, doa untuk mengejar hatinya, mencari pribadinya, bukan cari berkatnya, bukan cari tangannya, bukan. Ya. Tujuan utama doa bukan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi apa? Semakin dekat kepada Tuhan. Ya, banyak kali kita terlena ya, karena kehidupan yang susah, kita kadang fokusnya apa? Ke kebutuhan kita, betul nggak? Apa yang kita butuhkan? Memang kita butuh, saudara,
Butuh uang, butuh. Tetapi seringkali itu menutup mata kita akan Bapa. Bapa itu yang mengasihi kita lebih dari yang kamu butuhkan loh. Dia itu mengasihi hidupmu loh. Dia bayar hidupmu dengan darah Yesus. Itu kasih yang sudah terbukti, yang tidak bisa orang bantah lagi. Selagi kita hidup di dunia, tetap saudara fokusnya dengan Bapa. Ucap syukur. Udah jangan mikir yang kemarin-kemarin, gak usah dipikirin saudara. Tinggalkan masa lalu, maju ke depan, mengucap syukur. Setiap langkah mengucap syukur, setiap langkah mengucap syukur. Betul nggak saudara? Gak ada kerjaan, tetap mengucap syukur. Itu masih kasih kerjaan pasti saudara. Saya tuh ngalami masuk Amerika, pikirnya kerjaan gampang pikirnya ya. Enggak saudara, saya berapa bulan ya, nggak kerja ya. Bulan Juni, Agustus dapat. Saya nggak kerja 2 bulan. Itu pun stres buat saya. Gak kerja 2 bulan, saya ngelamar, kotok-kotok pintu itu restoran tuh, udah dipanggil saya pengen pulang saudara. Baru 2 bulan saya pengen pulang ke Indonesia. Saya udah pegang green card di tangan saya. Tapi pengen pulang karena gak betah. Gak ada uang gitu kan. Gimana? Waktu itu saya belum mengerti. Tapi kalau setelah kita mengerti hatinya Bapa, jangan khawatir ya. Pintu khawatir kita tutup, gitu. Pintu ketakutan kita tutup. Udah kita bungkem, kita usir. Kalau khawatir, kamu usir, keluar. Ketakutan, usir, keluar. Aku mau Bapa yang mengisi hatiku. Nah itu setelah. Ya bilang sebelahmu, Bapak, aku mau dekat dengan Bapakku. Bilang ya, aku mau dekat dengan Bapakku. Mau berhubungan intim dengan Bapakku. Ya, pulang tempat ini, saudara berdoa. Ya, besok aku mau kerja Tuhan. Tuhan, aku mau intim dengan Engkau. Aku percaya Tuhan pasti akan menjaga aku, melindungi aku. Ya, beda loh saudara, kalau saudara suka berdoa, saudara pasti beda. Saudara rasakan nih. Ya coba aja berdoa selama seminggu ini ya. Pasti beda. Ketakutan gak ada. Khawatir gak ada. Gak ada emang. Karena apa? Kita sudah serama Tuhan. Betul gak kok? Coba ya seminggu ini kita berdoa setiap hari. Pagi, sore, malam mau tidur doa. Doa setengah jam atau seberapa jam doa sama Tuhan sungguh-sungguh. Panggil Bapa, terima kasih. Engkau lebih dari cukup. Engkau sudah lebih dari cukup memberkati aku. Aku mesti orang berdosa yang harusnya masuk dalam neraka. Tapi Tuhan angkat aku dari lumpur neraka itu. Dapat hidup kekal. Mengucap syukur setiap hari. Bersyukur. Kalau sudah nggak tahan, sudah nangis, tidak apa-apa. Tuhan tahu air mata kita kok. Itu Bapak kita, saudara. Ya, sudah kenal ya, sudah kenal Bapak kita ya. Bapak itu mencintai kita, mengasihi kita tanpa syarat. Nah ini summary-nya, kesimpulannya. Close the door and pray to your Father. Masuk kamar apa? Mencari keintiman. Tutup pintu apa? Menyingkirkan distraksi. Berdoa berapa apa? Atau apa? Membangun relasi. Gampang ya. 3 poin sudah bawa pulang. Ingat-ingat, sudah praktekkan. Ya setiap hari. Minggu depan datang, coba saksi sama kita, saksi. Waktu kita makan saksi, oh ya Paul, bener Paul. Waktu saya sama Bapak berdoa, hati ini, waduh kok tenang ya, kok damai ya. Gak ada takut lagi, gak ada lagi khawatir. Maksudnya itu kita bisa menguasai itu semua itu loh. Ya menguasai keadaan, bukan keadaan menguasai kita. Kita menguasai keadaan bersama Tuhan. Itu indahnya saudara, ikut Tuhan tuh. Saya semangat saudara nyiapin ini saudara. Saya ingin saudara pulang tuh tidak sama lagi. Bawa pulang ini poin 3 poin ini. Masuk kamar, tutup pintu, doa kepada Bapa. Praktek ya, terus jangan jadi pendengar saja.
Ayo praktek, saya pun juga praktek saudara. Sama-sama praktek. Supaya kita apa? Mengalami firman Tuhan ini hidup gak sih? Bener gak sih firman Tuhan ini? Apa cuma tulisan? Mesti praktek. Kalau nggak praktek, sudah pasti lupa. Pasti lupa. Kalau praktek nggak akan lupa. Ini saya kasih cuma sedikit ya. Baterainya low ini. Kuatkan akar kehidupan melalui doa. Ingat akar pohonnya. Ya, tanpa keintiman hubungan dengan Bapa, imanmu mudah goyah, rapuh dan mengambil oleh arus dunia. Carilah hadirat Tuhan. Masuk kamar, ya. Fokus hanya kepada Tuhan. Tutup pintu. Itu kan nggak ada yang lain. Yang ketiga, terus bangun relasi dengan Bapa. Berdoa, pray to your Father. Tuhan berkati malam ini, sore ini. Berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.